Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan ini anak-anak akan belajar bersama dengan Pak Samsul tentang iman kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah anak-anak mengikuti dan menyaksikan video ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah, dapat menyebutkan dalil nakli dan dalil akli iman kepada Allah, serta bisa membaca, menghafal, dan menulis kembali dalil nakli iman kepada Allah dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita ingat kembali pelajaran ketika kita berada di SD, bahkan ketika kita di TK dan tempat ngaji kita. Apa itu rukun iman? Masih ingatkah anak-anak dengan rukun iman? Hebat, rukun iman betul ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Selanjutnya, iman kepada malaikat Allah. Baik, siapa yang bisa berikutnya? Iya, betul. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Ayo, siapa yang tahu? Yang nomor 6? Iya, hebat. Yang nomor 6 adalah beriman kepada qada dan qadar. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian iman. Apa itu iman? Oke, betul. Secara bahasa, iman itu adalah percaya, meyakini, atau membenarkan. Lalu, menurut istilah ilmu tauhid, iman itu apa? Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan apa yang ada dalam hatinya, apa yang diucapkannya dengan bentuk perbuatan. Itu namanya iman. Persis sama dengan orang yang lagi jatuh cinta. Awalnya dia menetapkan dulu siapa yang harus saya cintai dalam hati, lalu disampaikan dengan ucapan, baru dibuktikannya dengan perbuatan. Itu adalah iman. Karena iman itu letaknya berada di hati, kemudian buktinya berada di perbuatan kita. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengerti apa itu iman, lalu apa pengertian iman kepada Allah? Iya, iman kepada Allah artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada, Tuhan kita, pengatur jagat raya ini, penentu segalanya. Itu artinya iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah ini kita bisa buktikan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan dalil akli. Artinya kita membuktikan dengan akal. Kemudian yang kedua, membuktikannya dengan dalil nakli atau dalil yang ada di ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Misalnya, contoh dalil nakli, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Tuhan, adalah adanya alam raya ini. Ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu penguasa, Allah pengatur, buktinya adalah keteraturan yang terjadi di alam raya ini. Kemudian, coba kita lihat dalil naklinya. Dalil nakli itu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan, adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi seperti yang ada pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177 dan hadis Nabi tentang rukun iman.
Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mencoba membaca dan mendengarkan bacaan dalil nakli tentang iman kepada Allah berikut ini. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laylan nahara yatlubuhu hafitha يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Nah, anak-anak, setelah kalian dengar bacaan ayat tadi, jangan lupa dibaca di rumah, diperdengarkan dan disaksikan, serta disemak oleh kedua orang tua kalian atau oleh teman kalian. Silahkan dicoba untuk dibaca. Arti dari ayat yang kita dengar tadi adalah sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas aras. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak-anakku, ayat ini ternyata membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu adalah Tuhan yang memerintahkan, menciptakan alam raya ini. Arti ayat ini adalah, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan bagi semesta alam. Nah, anak-anakku, kedua ayat yang kita dengarkan tadi membuktikan pada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan dari semesta alam. Dan kedua ayat itu tadi namanya adalah dalil nakli akan keberadaan Allah, akan kekuasaan Allah, akan Allah itu adalah pencipta kita semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana setelah menyaksikan tayangan video tadi, sudahkah kalian paham apa itu pengertian iman kepada Allah dan tahu apa dalil nakli dan dalil akli dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika sudah, alhamdulillah. Jika masih belum, bisa diputar kembali video kita ini atau kemudian dibaca kembali buku paket kita tentang iman kepada Allah. Sementara tugas hari ini adalah anak-anak silakan ambil bukunya, tulis kembali kedua dalil nakli Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan potongan Quran surat Al-Qasas ayat 30 lengkap dengan artinya. Tulis dengan rapi, tulis dengan benar, lalu difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, anak-anak, saya yakin anak-anak akan bisa mengerjakan tugasnya dan bisa mengumpulkan tepat dengan waktunya, dan insya Allah kita semua akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan kita akan bertemu di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.